ngomongin tentang tren dan isu kesehatan mental di masa pandemi. Dan Thalia tadi bener banget nih kalau kesehatan mental itu sekarang di mana-mana diomongin, bahkan di media sosial udah mulai rame, banyak webinar, banyak live IG, banyak komunitas, dan itu tentunya bagus banget ya, jadi meningkatkan awareness. Nah, teman-teman di sini mungkin kebanyakan kan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan ya, jadi emang harus aware banget nih tentang apa aja sih tren-tren kesehatan mental dan isu apa yang sekarang lagi banyak di masyarakat. Nah, jadi izinkan aku untuk sharing nih selama 45 menit ke depan. Nah, ini sedikit tentang aku. Tadi udah dijelaskan sebenarnya ya sama Thalia. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman kalau kepo sama mengenaldiri.id boleh dicek Instagramnya. Kalau kontennya resonate dengan kalian boleh di-follow, tapi aku nggak maksa, tenang aja. Dan kalau selama aku presentasi ada pertanyaan, boleh langsung aja. Kalau nggak salah pakai Google Form ya kalian. Jadi nanti langsung ditulis aja, takutnya kalau nunggu di akhir nanti keburu lupa. Oke, nah jadi selama 45 menit ke depan, aku akan sharing ke teman-teman tentang apa aja sih tren dan isu tentang kesehatan mental yang sekarang lagi hangat-hangatnya di Indonesia tentunya. Dan mungkin aku sebagai dokter yang bekerja di puskesmas gitu ya, di fasilitas kesehatan yang paling jelata gitu. Jadi aku bisa cerita ke teman-teman kondisi di lapangan tuh saat ini seperti apa. Dan yang kedua, kita juga akan belajar gimana cara menjaga kesehatan mental kita. Kalau dari pemateri pertama, tadi kita udah belajar tentang knowing ourselves gitu ya. Nah, di sini aku bakal sharing ke teman-teman tentang mindfulness, karena itu adalah suatu hal yang sangat membantu aku selama pandemi ini, dan kebetulan aku juga seorang meditation guide, jadi aku pengen banget nih berbagi ke teman-teman tentang mindfulness. Kita nanti praktek langsung ya teman-teman. Jadi nanti ini semoga bisa dua arah, nggak cuma aku doang yang ngomong ke kalian. Dan yang terakhir adalah membagikan apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang di bidang kesehatan gitu ya, untuk membantu meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Jadi setelah kita bantu diri kita, gimana kita bisa bantu orang lain. Nah, mungkin sebelum aku sharing, sebelum aku mulai, aku pengen tahu dong teman-teman, menurut kalian sebenarnya sehat itu apa sih buat kalian? Kan ini webinarnya dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ya, jadi aku pengen tahu dulu nih, menurut teman-teman sehat itu apa sih? Boleh ditulis di kolom chat mungkin ya, jadi aku tunggu jawabannya. Nggak perlu muluk-muluk, nggak apa-apa, satu kata boleh, satu kalimat boleh. Aku tunggu ya jawabannya. Nah, untuk teman-teman boleh banget nih tulis apa sih arti sehat untuk kamu. Kalau dari aku sendiri sih Kak, kalau arti sehat itu sih kayak gak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara mental, psikis, dan juga psikologis gitu. Mungkin kadang orang-orang mikir kayak sehatnya fisik aja yang terlihat gitu kan, kayak yang di depan, tapi ternyata di belakangnya itu ada psikisnya gitu, mentalnya juga gitu sih kalau dari aku Kak. Luar biasa, Thalia. Aku persilakan kamu melanjutkan materi hari ini. Nggak, Deng. Jawaban Thalia luar biasa banget. Dan itu aku setuju 100% sama Thalia. Thank you so much for sharing. Mungkin kalau aku baca di kolom chat, ada beberapa teman-teman yang melengkapkan juga ya, Thalia. Katanya, melakukan aktivitas dengan lancar tanpa tekanan. Semangat menjalani aktivitas, nih, kata Amirah. Kata Mila Ayu, melakukan aktivitas dengan baik. Ya, jadi sebenarnya sehat itu benar banget kata Thalia tadi, dan itu selaras dengan definisi dari WHO. Jadi kalau menurut WHO, sehat itu nggak cuma fisik aja, tapi juga ada sehat secara mental, sehat secara sosial, dan mungkin kalau aku menambahkan juga sehat secara spiritual gitu ya. Jadi nggak cuma kita nggak ada sakit gula, nggak ada darah tinggi, nggak ada patah tulang, nggak cuma itu aja, tapi secara mental kita juga sehat. Nah, dan aku setuju juga sama semua teman-teman di chat ini ya, yang bilang kalau pokoknya kita bisa beraktivitas dengan baik gitu ya, atau istilahnya kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai manusia secara optimal gitu. Nah, jadi kalau orang yang sehat mental gitu ya, artinya dia bisa menjalankan misalnya fungsi teman-teman sebagai mahasiswa, berarti bisa belajar dengan baik gitu, bisa menerima pelajaran, informasi dengan optimal, dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Dan kalau ada stres misalnya di kuliah, di sekolah, itu bisa ditangani dengan baik gitu. Jadi sebenarnya definisi sehat itu sangat holistik ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak yang udah sharing dan aku setuju sama semua jawabannya.
Nah, kalau kita ngomongin tadi tentang stres gitu ya, pasti stres yang dialamin sama semua dari kita 100 orang yang ada di sini selama 2 tahun terakhir itu kan COVID-19 gitu ya. Itu adalah stres yang 2 tahun terakhir benar-benar kena ke kita semua gitu. Dan menurut UN sendiri gitu, bahkan kita tuh sekarang pandeminya nggak cuma pandemi COVID doang, tapi ada pandemi kesehatan mental juga. Jadi disebutnya paralel pandemik gitu. Nah, kalau misalnya di berita saat ini tuh banyak banget tentang COVID gitu ya, kayak angka COVID, sekarang sih udah mulai turun ya guys, tapi mungkin pas awal-awal kayak angka COVID tinggi banget, naik segala macam, angka, kayak kesediaan tempat tidur di rumah sakit sangat terbatas, dan pokoknya banyak banget berita-berita yang menyeramkan tentang COVID itu sendiri. Nah, ternyata setelah aku telusurin, banyak juga teman-teman berita tentang, gangguan psikologis ataupun gangguan mental di Indonesia gitu. Nih contohnya ada Kang Emil ya, yang bilang katanya 60% warga Jawa Barat itu mengalami cemas. Dan kalau menurut Kemenkes, kasus depresi selama pandemi itu naik 6,5% gitu ya. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah banyak juga sampai kasus bunuh diri. Jadi orang meninggal bukan karena COVID-nya, tapi meninggal karena gangguan psikologisnya. Misalnya di sini ada seorang pria yang ditemukan gantung diri, tapi sebenarnya bukan dia yang COVID, tapi bapaknya yang COVID. Atau ada juga seorang wanita yang bunuh diri karena dia stres ketika dia dinyatakan positif COVID gitu ya. Jadi tentunya dari berita-berita ini mungkin seperti yang Dokter Rama tadi bilang bahwa ini sebenarnya mungkin just the tip of the iceberg gitu ya. Sebenarnya masih banyak banget masalah yang tidak terjangkau, apalagi oleh media gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari iceberg-nya aja ternyata tuh udah banyak teman-teman berita-berita seperti ini gitu. Nah, jadi sekarang kalau tadi kita ngomongin berita, mungkin aku akan memaparkan sedikit data gitu ya. Kan kita kan, teman-teman kan Fakultas Ilmu Kesehatan ya, jadi pasti harus aware juga sama kondisi public health saat ini gitu. Kayak gimana sih kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya ya selama pandemi. Nah, jadi ini data dari PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ya, yang mereka mengumpulkan data orang-orang di awal pandemi. Jadi ini tuh sebenarnya data sekitar tahun 2020 awal gitu ya, teman-teman. Mungkin sekarang angkanya sudah sedikit berubah atau malah meningkat gitu. Ketika awal-awal ternyata 65% masyarakat mengalami gejala kecemasan, 62% mengalami gejala depresi, dan 75% mengalami gejala trauma. Ya, ini berarti angkanya tinggi karena lebih dari setengah proporsi masyarakat kita gitu kan, di atas 50%. Nah, gejala apa sih yang dimaksud dengan cemas, depresi, dan trauma gitu ya. Nah, ternyata gejala yang paling banyak ditemukan ya ketika survei ini, kalau cemas tentunya adalah mengkhawatirkan sesuatu yang buruk akan terjadi, ya khawatir berlebihan gitu. Dan ada gangguan mood-nya juga, jadi moody, jadi gampang marah gitu, dan juga jadi susah buat rileks. Nah, sedangkan kalau depresi ternyata yang menarik, gejala utamanya itu sebenarnya bukan sedih. Kan kalau kita mikirnya depresi itu sedih gitu ya. Ternyata banyak banget teman-teman gangguan mental yang bermanifestasi secara fisik juga gitu. Jadi pada pasien yang mengalami gejala-gejala depresi, gejala utamanya itu ternyata gangguan tidur. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang relate, ada yang jadi susah tidur gitu ya, atau yang malah jadi tidur terus-menerus. Jadi itu bisa dua-duanya ya, bisa susah tidur, bisa juga jadi kebanyakan tidur. Yang kedua adalah kurang percaya diri, yang ketiga adalah jadi gampang lelah, gampang capek, melakukan apa-apa tuh tidak berenergi atau tidak bertenaga. Dan yang keempat adalah kehilangan minat. Jadi mungkin tadinya ada hobi yang senang dilakuin, misalnya kalau masak tuh senang gitu, tapi di masa pandemi ini kalau masak tuh malah jadi tertekan, bawaannya capek gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang relate mengalami hal tersebut, kayak ada hal-hal yang tadinya jadi hobi kalian, terus sekarang kok pas pandemi ini ngerjain itu bukannya seneng, malah capek, malah bete, malah tertekan gitu ya. Nah, atau ada pula yang mengalami gejala-gejala trauma. Nah, tentunya trauma ini sangat kompleks ya, teman-teman. Tapi berdasarkan survei yang dilakukan PDSKJI, gejala utamanya adalah yang pertama menghindar dari apa? Menghindar dari triggering hal-hal yang triggering buat orang tersebut, ataupun jadi waspada terus-menerus, jadi alert terus gitu ya. Nah, teman-teman mungkin
ini yang aku sebutkan di sini kan sebenarnya gejala yang ditemukan berdasarkan survei, ya. Surveinya itu dilakukan, jadi orangnya tuh ngerjain sendiri ya di komputer gitu ya. Berarti kan ini sebenarnya semacam swaperiksa ya kalau di website-nya nyebutnya. Jadi pemeriksaan mandiri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness kita gitu. Apakah kita ada kecenderungan atau resiko cemas, ada resiko depresi atau resiko trauma atau enggak. Nah, cuman yang pengen aku garis bawahi juga nih teman-teman, kita juga nggak boleh mendiagnosa diri sendiri ya, kita nggak boleh self diagnose karena biasanya karena udah banyak banget nih gitu kan informasi, oh katanya tuh kalau depresi harus gangguan tidur, oh aku kurang percaya diri, jangan-jangan aku depresi gitu ya. Nah, jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri karena diagnosa gangguan mental itu harus dilakukan oleh profesional, baik psikolog, baik psikiater, dan tentunya kalau teman-teman mau menggali lebih dalam, sebenarnya misalnya trauma tuh ada banyak banget tipenya gitu ya. Ada gangguan penyesuaian, ada PTSD gitu kan. Kemudian depresi juga ada depresi ringan, ada depresi sedang, ada depresi berat gitu kan. Jadi ada banyak banget tipenya gitu dan banyak banget pertimbangan dokter ketika mendiagnosis seseorang dengan gangguan mental. Jadi itu yang mau aku garis bawahi juga bahwa walaupun kita melakukan swaperiksa seperti ini, jangan sampai kita self diagnose gitu ya. Nah, ternyata ada juga nih teman-teman data dari PDSKJI juga bahwa 1 dari 5 orang itu memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bilangnya lebih baik mati gitu ya. Tentunya ini kan hal yang sangat menyedihkan ya teman-teman. Di saat kita ada di situasi pandemi COVID yang COVID-nya sendiri mematikan, tapi ternyata stres dari COVID-nya itu juga menyebabkan kita punya pikiran, ya udah deh lebih baik aku mati aja gitu. Itu kan sangat-sangat menyedihkan. Apalagi di Indonesia saat ini bantuan untuk pencegahan bunuh diri itu masih sangat terbatas, teman-teman. Kalau kalian cari di internet itu sebenarnya belum ada dari pemerintah hotline yang khusus untuk mencegah orang bunuh diri gitu ya. Itu kan padahal sebenarnya sesuatu yang sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi 1 dari 5 orang loh punya pikiran lebih baik mati di awal pandemi. Berarti kalau sekarang kita ada di ruangan yang isinya ada 100 orang, berarti seenggaknya 20 orang ya kalau hitungan aku tidak salah, 20 orang sempat memiliki pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri ketika awal-awal pandemi. Dan ternyata berpikir untuk bunuh diri itu sangat common gitu pada pasien-pasien yang memiliki depresi ya. Jadi hampir setengah dari orang-orang yang memiliki depresi itu punya pikiran untuk bunuh diri. Dan kalau misalnya orang depresi udah punya pikiran bunuh diri itu langsung masuknya kategori depresi berat, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini untuk membangun awareness kalian aja ya, apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, sekarang aku mau bahas satu gangguan khusus nih ya, yang cukup ngetren gitu ya. Jadi mungkin ini sebenarnya udah ada dari sebelum pandemi, tapi ketika pandemi itu dia makin ngetren istilahnya, yaitu adiksi internet. Nah, pasti teman-teman bingung ya, kayak, lah kan internet tuh nggak bisa kita hindarin gitu kan. Kita kan tiap hari pakai internet. Bahkan sekarang kita ngobrol ini pakai internet ya kan. Tapi ternyata ada sebuah gangguan di di kalangan yang diakui ya oleh kalangan profesional, yaitu sebenarnya adiksi perilaku. Ya, kalau kita mikir adiksi itu cuma zat, cuma narkoba, alkohol, rokok gitu. Ternyata ada juga yang namanya adiksi perilaku. Nah, kalau adiksi perilaku itu sebenarnya ada banyak ya tipenya. Ada adiksi judi, ada adiksi shopping gitu ya. Tapi yang diakui sebenarnya di buku pedoman kita itu sebenarnya adiksi judi, dan yang saat ini lagi emerging adalah adiksi internet gitu. Nah, aku pengen raise awareness aja nih ke teman-teman tentang adiksi internet. Apa sih tanda-tandanya kita kalau udah mengalami adiksi internet? Nah, yang pertama adalah kita kepikiran terus-menerus tentang pakai internet. Misalnya, pakai internet kan bisa macam-macam ya, bisa sosmed, bisa YouTube-an, bisa sebenarnya bisa juga untuk akademis, bisa juga untuk kerja gitu ya. Tapi kita sampai kepikiran terus-menerus, jadi itu sampai jadi obsesi gitu ya. Misalnya kita ke toilet gitu ya, ke toilet kan sebenarnya nggak butuh handphone, ya kan. Tapi kita lagi di toilet bentar aja kayak kepikiran, aduh ada chat nggak ya, ada chat masuk nggak ya, kayak, atau kepikiran sosmed kayak, ada yang nge-like foto gue yang tadi barusan gue post nggak ya gitu. Jadi kita kepikiran terus-menerus. Yang kedua adalah durasi penggunaan internet ya. Sebenarnya nggak ada patokan khusus kayak lebih dari berapa jam sehari yang disebut adiksi. Tapi durasinya itu meningkat ya
ketika seseorang memiliki adiksi internet. Dan kalau dari studinya sebenarnya resikonya itu akan meningkat kalau kita pakai internet lebih dari 10 jam sehari. Jadi teman-teman boleh refleksi nih, kalian pakai internet lebih dari 10 jam sehari atau enggak. Yang ketiga adalah ketika menggunakan internet untuk distraksi ya dari emosi-emosi yang negatif gitu. Misalnya kalian ngerasa sedih, ngerasa bete, bukannya menyadari emosi itu, tapi kalian malah kayak ya udah deh gue main TikTok aja gitu supaya gue lupa sama masalahnya. Nah, itu udah tanda-tanda dari adiksi internet. Yang keempat adalah kita udah tahu nih ada dampak negatif. Misalnya gara-gara main TikTok terus, aku jadi nggak konsen belajar. Tapi tetap dilakuin gitu, tetap main TikTok terus. Nah, itu artinya udah ada dampak negatif yang disadari, tapi tetap dilakuin. Nah, yang kelima adalah ada gangguan dari fungsi keseharian gitu. Misalnya sehari-hari teman-teman belajar gitu ya, belajarnya jadi lebih nggak konsen gitu. Atau sehari-hari kalian seorang ibu rumah tangga misalnya, yang harusnya ngurusin anaknya, tapi gara-gara main internet terus, akhirnya anaknya terlantar, kelaparan, nggak diurusin gitu ya. Dan yang terakhir adalah perubahan prioritas. Jadi prioritas utama kalian adalah ngecek handphone dulu misalnya. Misalnya pagi bangun tidur langsung lihat handphone, atau malam sebelum tidur hal terakhir yang dilihat harus handphone gitu ya. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda adiksi internet. Nah, kalau teman-teman penasaran gue punya adiksi internet atau enggak ya, kalian juga bisa melakukan bukan self diagnosis sekali lagi, tapi adalah swab periksa. Jadi kalian meningkatkan awareness kalian dulu gitu. Kira-kira aku ada kecenderungan gak nih adiksi internet. Nah, kalian bisa cari nih di internet, online, ada website namanya KDAI, Questionnaire Diagnosis Adiksi Internet. Nah, di situ ada kuesioner yang kalian bisa coba isi gitu. Dan itu disarankan memang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk anak-anak remaja kayak kita. So muda banget gue. Maksudnya untuk dewasa muda seperti kita gitu. Nah, ternyata teman-teman adiksi internet ini tuh bukan cuman kayak ada di luar negeri aja, enggak, tapi ini udah diteliti juga di Indonesia gitu ya, bahwa ternyata remaja itu 19,4% memiliki adiksi internet, sedangkan kalau orang dewasa itu 14,4% memiliki adiksi internet gitu. Jadi cukup banyak ya angkanya gitu kan. Nah, kalau misalnya remaja juga ditemukan ternyata selama pandemi ini penggunaan internetnya itu durasinya semakin banyak ya. Jadi yang sebelum pandemi cuma 7 jam, selama pandemi ternyata jadi 11 jam gitu. Nah, dan adiksi internet ini nggak memandang gender ya. Jadi cewek dan cowok itu sama-sama bisa mengalami adiksi internet. Nah, menariknya kalau perempuan katanya lebih banyak pakai untuk menjalin pertemanan. Jadi biasanya pakai medsos, pakai Instagram, pakai TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Sedangkan kalau laki-laki itu untuk mencari tantangan. Jadi biasanya main game online ya. Mungkin main Mobile Legends, main Genshin Impact, dan lain-lain ya. Jadi mungkin yang cowok-cowok nih boleh juga merefleksikan dirinya, apakah aku main game online-nya masih dalam batas wajar atau sudah cenderung menjadi sebuah adiksi gitu. Nah, terus selain adiksi internet nih teman-teman, ada yang ngetren lagi nih. Karena kita kan udah hampir 2 tahun ya sekarang pandemi. Kalian capek nggak sih pandemi terus? Jujur aku sih capek gitu kan. Nah, jadi udah ada nih teman-teman istilah yang kita sebut sebagai pandemic fatigue ya. Pandemic fatigue ini apa sih? Itu adalah situasi di mana kita tuh udah mulai bosen, capek, bete, terus demotivasi, udah males banget ngikutin protokol kesehatan. Karena udah kelamaan pandeminya, jadi udah capek gitu loh. Dan sebenarnya ini adalah hal yang sangat normal, sangat wajar, dan memang bukan sesuatu yang surprising gitu ya. Kenapa sih pandemic fatigue ini terjadi? Sebenarnya banyak faktornya ya. Tapi 3 yang utama adalah yang pertama, nggak lagi merasa terancam sama virus COVID. Mungkin tadinya di awal-awal kita takut banget sama COVID, kayak, ih, virus COVID serem banget, bisa mematikan, terus kayak jadinya semua-semua disemprotin gitu kan, ada paket datang disemprotin gitu, pakai masker berapa lapis. Nah, terus sekarang udah nggak merasa terancam lagi, jadi kayak, udahlah, udah capek gitu. Yang kedua adalah ada dorongan pengen bebas. Nah, mungkin kita kan udah lama banget nih PPKM, PSBB gitu kan. Terus pasti ada rasa bosen, pengen keluar lagi, pengen dapat hiburan, pengen nge-mall dan segala macam. Nah, sekarang nih udah mulai boleh ya teman-teman, walaupun harus segala-gala masuk pakai Peduli Lindungi gitu ya. Jadi jangan sampai kita rebel gitu ya, jangan sampai
kita nggak mau divaksin terus kayak tetap pengen bebas. Nah, itu contoh dari pandemic fatigue. Dan yang ketiga adalah kondisi eksternal sebesar apapun udah dianggap normal. Jadi misalnya kalau dulu ada orang yang COVID gitu ya, kita pasti langsung khawatir, langsung kasihan. Tapi mungkin sekarang banyak orang yang, oh ya udah lu COVID, ya udah nggak apa-apa kok gitu, karena udah biasa ngelihat orang yang kayak COVID terus kayak sehat lagi atau gimana. Jadi segala kondisi yang mungkin dulunya itu suatu hal yang heboh banget, sekarang udah dianggap normal gitu. Nah, kayak yang aku bilang tadi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang surprising ya, karena udah dipelajari gitu ya, bahwa sebenarnya ada tren fase-fase emosional ketika manusia dihadapkan dengan sebuah bencana atau disaster gitu ya. Nah, kalau grafik ini sebenarnya adalah grafik untuk disaster pada umumnya, misalnya bencana alam, tsunami, kebakaran, banjir gitu ya. Tapi beberapa peneliti sudah mengaplikasikan grafik ini untuk situasi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, jadi awal-awal tuh kita ngalamin namanya pre-disaster. Jadi pas awal-awal Maret 2020 gitu kan, masih kayak, oh COVID tuh masih di Cina gitu ya, belum nyampe Indonesia. Tapi udah ada warning kayak, mulai kayak, ih hati-hati gitu, kayak ada virus baru gitu kan. Nah, terus pas nyampe Indonesia itu namanya impact. Jadi mulai nih ada banyak yang berjatuhan sakit. Biasanya kalau impact ini terjadi kekacauan ya, terjadi kayak kebingungan gitu. Jadi semua tuh apa ya, emergency gitu kan. Kayak pemerintah harus membuat keputusan, terus masyarakat banyak yang kebingungan gitu. Jadi itu adalah impact-nya. Nah, kemudian ternyata ada masa-masa, kalian ingat nggak sih masa-masa di tengah-tengah 2020 itu ada masa di mana semua orang tuh mau saling bahu-membahu, bantu-membantu ya. Banyak donasi APD, donasi makanan, donasi uang gitu ya. Terus semua orang tuh peduli sesama. Jadi ada komunitas yang bersatu gitu ya. Itu adalah fase heroic dan honeymoon gitu. Dimana orang-orang ngerasa kita punya trauma yang sama nih, ayo kita jalanin bareng-bareng, kita saling membantu. Nah, ternyata teman-teman karena udah lama nih pandeminya ya kan, kita sekarang udah masuk di fase disilusi ya, disillusionment. Di mana di fase ini akhirnya orang-orang mulai menyadari realita. Jadi kayak, ya Allah ternyata gue udah seheroik apapun, COVID-19 tetap ada gitu. COVID-19 nggak hilang-hilang juga. Dan biasanya di fase disilusi ini banyak perasaan yang muncul itu marah, kecewa gitu. Misalnya sama pemerintah, kenapa vaksin kok nggak pelan banget nih progresnya gitu, atau kenapa Indonesia COVID-nya nggak selesai dan segala macamnya, kenapa pemerintah nggak bisa memulihkan ekonomi seperti normal kayak gitu. Jadi di fase disilusi ini banyak emosi-emosi tidak nyaman yang saat ini sedang kita alami. Nah, disinilah di fase disilusi inilah yang akhirnya muncul pandemic fatigue, apalagi setelah kita udah hampir 2 tahun pandemi. Nah, kalau di grafik ini kan katanya setelah setahun ada rekonstruksi. Nah, ini nggak berlaku ya untuk COVID kan, karena ini tuh kalau misalnya disaster pada umumnya gitu ya, misalnya ada bencana alam, oke, setelah setahun biasanya ada rekonstruksi, new beginning, fase emosinya naik lagi. Nah, tapi kalau di masa COVID, ternyata sayangnya tidak seperti itu teman-teman. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi ya kita sekarang masih berada di fase disilusi gitu ya teman-teman. Nah, kan kita udah ngomongin nih ya tentang gangguan mental yang ngetren nih di Indonesia apa aja yang banyak ada. Berarti kan tentunya perlu pelayanan kesehatan yang baik ya kan. Nah, tapi ternyata masih banyak banget nih PR kita, tantangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita ya. Teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan, aku harap benar-benar aware sama hal ini karena kalianlah yang menjadi ujung tombak untuk mencari solusinya nanti gitu kan. Nah, yang 3 hal di sebelah kiri ini itu berdasarkan riset yang aku lakukan ketika aku jadi researcher di divisi psikiatri adiksi FKW RSCM. Jadi aku ketika awal-awal 2021 ya, aku nge-interview beberapa dokter-dokter yang bekerja di lapangan untuk menangani orang dengan gangguan jiwa. Nah, apa aja sih tantangan yang mereka alami saat itu? Yang pertama adalah kapasitas rawat inap saat itu sangat terbatas karena kan orang banyak yang dirawat buat COVID ya. Jadi kapasitas rawat untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa terbatas. Jangan salah teman-teman, ODGJ juga banyak yang perlu dirawat inap gitu. Nah, tapi
alhamdulillahnya di saat-saat ini gitu ya, saat COVID-19 udah turun, jadi kapasitas rawat inap sekarang udah mulai kembali available lagi lah ya untuk pasien-pasien ODGJ yang membutuhkan. Yang kedua, tantangan adalah telekonseling. Nah, kalau ini sampai sekarang masih menjadi tantangan gitu, karena tentunya beda ya rasanya kita berkomunikasi sama pasien langsung, kita bisa baca gerak-geriknya dibandingkan telekonseling gitu ya, nonverbalnya nggak terlalu kelihatan gitu. Dan kita sampai saat ini belum ada nih guideline yang pakem gitu ya untuk telekonseling di masa pandemi. Yang ketiga adalah saat itu jam operasional poliklinik itu tuh dibatasin. Jadi kan emang dokter juga dulu nggak boleh terlalu lama di fasilitas kesehatan karena itu membahayakan kita kan. Jadi puskesmas gitu misalnya itu cuma melayani pasien-pasien yang dengan adiksi obat itu cuma sampai jam 12 siang dan itu benar-benar sangat menyulitkan untuk pasien apalagi yang rumahnya jauh gitu kan. Nah, jadi itu adalah salah satu tantangannya. Nah, tapi baru-baru ini nih teman-teman, jam operasional puskesmas tuh udah kembali seperti normal lagi. Jadi, mungkin, itu adalah tantangan yang kita alami di awal-awal pandemi ya, yang tadi. Nah, kemudian tantangan yang sampai sekarang ini masih banyak banget ada adalah stigma ya. Stigma itu apa sih sebenarnya? Stigma itu ketika seseorang dipandang secara berbeda ya, dengan perspektif yang lebih negatif, padahal dia nggak salah apa-apa gitu. Nah, dalam hal ini dia memiliki COVID-19 atau seorang ODGJ ataupun gabungan ya. Jadi orang ODGJ dengan COVID-19. Nah, itu stigmanya parah banget ya, teman-teman. Mungkin seperti yang kita pernah lihat di berita juga gitu ya. Orang yang COVID itu dikucilkan misalnya sama tetangga-tetangganya, bahkan ada yang sampai jahat gitu ya, sampai kayak ngelemparin telur gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak cuman hal-hal yang sejelas itu, nggak cuma yang senyata itu. Stigma itu juga bisa yang lebih subtle, yang lebih kelihatannya halus gitu ya. Misalnya ada teman yang dia sebenarnya memiliki depresi gitu ya, dan dia COVID gitu. Terus bisa-bisanya ada orang yang bilang, ah lo nggak COVID kali, kayak lo cuma lebay aja kayak biasa kan lo lebay gitu. Itu kan sangat menyakitkan gitu ya. Dan hal itu mungkin tidak akan diutarakan kalau ke orang yang tidak memiliki depresi gitu kan. Jadi stigma di Indonesia itu masih sangat tinggi. Nah, yang terakhir adalah tentang sumber daya manusia. Jadi Indonesia ini masih sangat kekurangan tenaga profesional kesehatan mental. Kalau psikiater kita tuh punya 1053 di Indonesia. Nah, tapi penduduk kita ada 2 juta kan. Jadi satu psikiater itu melayani setidaknya 250.000 penduduk gitu. Dan kebanyakan psikiater ada di kota besar gitu ya. Jadi teman-teman yang di daerah, di NTT, di Maluku, di Papua itu susah banget untuk mengakses pelayanan kesehatan mental. Jadi ini perlu menjadi concern teman-teman, terutama mahasiswa ilmu kesehatan ya teman-teman. Oke, nah kemudian yang penting lagi untuk kita sadari bersama-sama adalah kita semua mengalami stres dari COVID gitu ya, tapi kita masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Atau ada quote yang bilang, we are in the same storm but different boats. Ya, ada orang-orang yang selama COVID ini privilege, punya pekerjaan yang stabil, jadi ekonominya baik-baik aja. Tapi di sisi lain ada tetangganya yang kehilangan pekerjaan, terus abis itu ekonominya runtuh, atau mungkin keluarganya ada yang kena COVID, harus kehilangan orang yang disayang gitu. Jadi walau kita nggak boleh ya kayak bilang ke orang, ya lo lebay banget sih pandemi se-stres itu, gue juga lagi ngalamin pandemi kok gitu, gue biasa aja. Nah, nggak boleh kayak gitu, karena kita sebenarnya walaupun ada di situasi yang sama-sama ada di situasi pandemi saat ini, tapi kita ada di kapal yang berbeda gitu teman-teman. Nah, jadi kita perlu tahu nih siapa aja sih orang-orang yang rentan sebenarnya mengalami gangguan psikologis. Nah, kalau menurut studi sebenarnya kelompok usia yang paling rentan itu adalah lansia dan 60 tahun ya, karena mungkin mereka jadi lebih kesepian gitu. Yang tadinya anak-anaknya selalu bisa ngunjungin, sekarang jadi nggak bisa karena PPKM, PSBB, dan lain-lain. Dan juga masa-masa dewasa muda, 17-29 tahun. Kenapa? Karena di masa-masa ini biasanya awal-awal lulus kuliah, misalnya nyari kerja gitu. Dan ternyata seorang lapangan pekerjaan jadi lebih sulit di masa pandemi gitu ya. Ataupun mencari jati diri, mencari teman, dan ternyata semakin susah nih untuk membuat teman di masa pandemi ini gitu. Nah, ada pula beberapa
kelompok populasi lainnya. Yang pertama adalah mereka dengan sosioekonomi rendah ya, atau mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan gaji. Yang kedua adalah perempuan, khususnya ibu dengan anak. Ternyata ibu itu lebih rentan daripada bapak dengan anak gitu. Dan yang ketiga adalah pekerja esensial. Pekerja esensial itu bisa dokter, perawat, bisa pemadam kebakaran, polisi. Artinya adalah orang-orang yang mau pandemi kek, mau zombie apokalips kek, pokoknya mereka harus tetap kerja gitu. Nah, ternyata mereka ini mengalami kerentanan ya terhadap gangguan cemas, depresi, penggunaan nafza, dan juga pikiran untuk bunuh diri dibandingkan dengan orang-orang yang pekerja non esensial gitu. Jadi ini kita perlu aware juga ya teman-teman. Nah sebenarnya dari tadi ngomongin nih kayak iya nih ada gangguan ini gangguan itu gitu ya. Mungkin kalau tadi Dokter Rama udah bilang ada 5 penyebab ya tadi ya kalau nggak salah biopsikososial, spiritual. Satu lagi aku lupa apa, mungkin teman-teman ada yang ingat boleh tulis di kolom chat. Nah itu benar banget. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental gitu ya. Kalau aku menganalogikannya, kita tuh kan kalau COVID itu ada virusnya ya, virusnya SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, kesehatan mental itu juga ada virusnya. Virusnya itu adalah stresor-stresor di masa pandemi ini. Nah, stresornya apa aja sih? Mungkin pas awal-awal stresornya itu ya ini situasi yang baru, yang masih ambigu, nggak bisa diprediksi gitu kan. Terus kita mulai takut diri kita sendiri tertular atau keluarga kita tertular. Ditambah lagi dengan banyaknya berita-berita yang serem atau hoax gitu ya. Kalau sekarang-sekarang ini banyak berita hoaxnya itu tentang vaksin ya teman-teman. Aku sering banget denger kayak pasien nggak mau divaksin karena katanya vaksin menyebabkan apalah. Yang Nicki Minaj kalau nggak salah beberapa minggu lalu nge-tweet katanya vaksin menyebabkan testis pria membengkak dan membiru kayak kan nggak ada hubungannya gitu kan. Terus karena PPKM ini juga kita jadi lebih jauh ya dari orang-orang yang kita sayang gitu ya. Mungkin alhamdulillah sekarang ini udah mulai bisa ketemu ya sama orang-orang gitu. Tapi pas awal-awal kan kita jauh, akhirnya kita bisa merasa kesepian. Itu juga bisa menjadi stresor gitu ya. Karena manusia itu makhluk sosial. Jadi kita emang butuh interaksi sosial itu memang kebutuhan dasar manusia sebenarnya gitu. Dan tentunya ketika orang-orang yang mengalami kehilangan, ya kehilangan itu nggak harus selalu ada keluarga yang meninggal, tapi bisa juga kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Nah, banyak nih teman-teman mahasiswa setahu aku yang dapat kesempatan student exchange, terus gara-gara pandemi akhirnya jadi gagal, nggak bisa student exchange-nya nggak jadi gitu ya. Itu juga termasuk kehilangan. Dan tentunya yang aku bilang tadi adalah kesulitan ekonomi yang tentunya sangat sulit untuk dihindari. Jadi ini beberapa stresor yang umum ditemukan yang akhirnya bisa menjadi dalam tanda kutip virus untuk kesehatan mental kita. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin virusnya gitu kan, nah sekarang kita ngomongin vaksinnya gitu. Kalau COVID kan ada vaksinnya, ada Astra, ada Sinovac, Moderna, Pfizer gitu. Kalau kesehatan mental ternyata sebenarnya ada vaksinnya juga teman-teman. Nah ini yang pengen aku share hari ini, vaksin kesehatan mental yang akan aku bagikan itu namanya adalah mindfulness. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar kali ya tentang mindfulness gitu kan, udah pernah baca-baca mungkin di Instagram gitu kan, udah banyak juga ya yang ngomongin tentang mindfulness gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu mindfulness gitu? Karena teman-teman kita tuh terbiasa hidup itu secara autopilot. Artinya apa? Ternyata hampir setengah dari keseharian kita, itu otak kita tuh nggak ada di momen saat ini. Kita nggak sadar apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, apa sensasi tubuh yang sedang kita rasakan. Pernah nggak sih kalian sekolah atau kerja gitu ya, ya udah seharian gitu kerja, terus pulang-pulang baru tuh kerasa badannya pegel, capek gitu. Padahal seharian kayak nggak apa-apa gitu. Nah, sebenarnya itu karena seharian kita tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut, hal-hal tidak nyaman itu terjadi. Nah, biasanya pikiran kita kemana sih sehari-hari kalau nggak ada di momen saat ini gitu kan? Sebenarnya ada 4 hal yang utama. Yang pertama itu ke masa lalu ya, atau ruminating over the past. Misalnya dalam konteks ini mikirin, aduh enak ya dulu sebelum COVID, kayak aku masih punya kerjaan ini, terus aku bisa jalan-jalan nggak pakai masker gitu ya. Jadi kita kayak menyesali atau
kayak sedih gitu ya kalau nginget masa lalu kok dulu enak gitu ya, kok sekarang enggak, ataupun menyesali kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. Nah, ketika kita terlalu sering ruminating over the past, inilah yang bisa menjadi prekursor seseorang akhirnya mengalami depresi gitu. Jadi depresi itu juga bisa disebabkan karena kita terlalu banyak mikirin hal-hal di masa lalu. Yang kedua adalah masa depan, ya. Kan banyak banget hal di masa depan yang di luar kontrol kita sebenarnya, gitu kan. Kapan pandemi berakhir, itu kan di luar kontrol kita, ya kan. Nah, kalau kita terlalu banyak mikirin masa depan, maka itu bisa menjadi prekursor gangguan cemas, gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah mikirin judgement orang lain, ya. Sering banget nih misalnya, pengen fit in gitu ya, terus kayak orang lain suka nggak ya sama baju gue, kayak dia suka nggak ya sama kelakuan gue, sama pilihan gue, gitu-gitu. Dan yang keempat adalah judgement ke diri sendiri. Jadi kita sering banget bukannya menjadi sahabat untuk diri sendiri, kita malah jadi musuh terbesar untuk diri sendiri. Kita sering self-blaming, kita sering menyalahkan diri kita. Nah, jadi itu adalah 4 hal yang biasanya kita pikirin gitu ya sehari-hari. Bukannya pikiran kita berada di momen saat ini gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya mindfulness itu gitu ya? Kalau tadi kita hidup secara autopilot, nah dengan mindfulness ini kita bisa mengambil alih pilotnya, jadi kita bisa jadi pilot untuk diri sendiri gitu. Jadi kita bisa mulai berlatih untuk menyadari sensasi di tubuh kita, terus kita bisa mulai menyadari apa yang sedang kita pikirkan saat ini, apakah pikirannya udah ada di momen ini, atau lagi ke masa lalu, atau lagi ke masa depan gitu. Dan juga menyadari emosi yang sedang kita rasakan, baik nyaman maupun tidak nyaman gitu. Jadi sebenarnya mindfulness tuh nggak muluk-muluk. Mindfulness tuh literally cuma sadar aja dulu gitu apa yang sedang terjadi di momen saat ini, dan menyadarinya tanpa menghakimi. Karena kita sering banget misalnya kita cemas gitu ya, misalnya kita kayak aduh sakit kepala, terus kayak aduh jangan-jangan ini COVID, terus kayak aduh gue lagi cemas nih, aduh kenapa gue cemas, jadi kita malah mencemaskan tentang kecemasan kita, ngerti nggak sih? Jadi kita kayak anxious about being anxious. Jadi kan itu kayak lingkaran setan gitu ya. Atau ketika kita lagi marah gitu, terus kita malah marah sama diri sendiri, kenapa aku harus marah gitu. Nah, itu adalah ketika kita sadar terus kita menghakimi. Nah, dengan mindfulness kita belajar untuk sadar tapi tanpa menghakimi. Atau kita tuh analoginya kayak mengambil langkah ke belakang dan kita ngelihat hidup kita tuh kayak film. Jadi kita kayak cuma penonton aja, kita tuh cuma pengamat, kita cuma observer gitu. Nah, mungkin teman-teman juga mikir, aduh kayak susah banget nih mindfulness, kayak harus meditasi di atas gunung, di goa 8 jam sehari gitu ya. Nah, ini nggak sepenuhnya benar juga nih teman-teman, karena sebenarnya mindfulness itu udah sesuatu yang kita lakuin dari sejak kita anak-anak gitu. Kalau kalian pernah lihat anak-anak misalnya lagi main, senang, terus jatuh, terus nangis karena sakit gitu ya, aduh sakit, nangis gitu kan, didorong sama temennya misalnya. Tapi udah nggak sakit lagi, dia berdiri lagi, lari-lari lagi, kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya gitu kan. Jadi itu adalah menggambarkan anak-anak itu dia hidup di momen saat ini. Ya dia sekarang lagi sakit, ya dia nangis, tapi udah selesai sakit, ya dia main lagi, seneng lagi, ya udah gitu. Nah, sedangkan kita yang udah dewasa biasanya setelah selesai disakiti, terus kita udah nggak sakit lagi nih, sebenarnya udah nggak terjadi lagi impact-nya gitu ya. Terus kita melanjutkan hidup tapi masih mikirin yang sakit-sakit sebelumnya lagi gitu. Jadi sebenarnya kita kayak kembali tap into kemampuan kita dulu pas masih kecil, bahwa kita dulu pas kecil pun bisa kok mindful gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, ini udah ada di dalam diri kalian dan tinggal perlu kita latih lagi, kita sadari lagi gitu. Nah, teman-teman, jadi kan tadi kita udah ngomongin nih tentang mindfulness. Sekarang aku pengen kita beneran praktek langsung gitu ya. Jadi aku pengen kita sama-sama langsung merasakan dampak positif dari mindfulness supaya kalian tergoda untuk berlatih mindfulness setelah webinar ini. Oke. Ada 5 step yang akan aku bagikan, dan ini akan gampang banget yang kalian bisa benar-benar lakuin setiap harinya. Oke. Yang pertama adalah kita berlatih untuk kembali ke momen saat ini, to the present moment. Oke. Caranya adalah aku pengen teman-teman jawab dalam hati,
5 hal yang bisa kalian lihat, 4 hal yang bisa kalian dengar, 3 hal yang bisa kalian sentuh atau rasakan dengan kulit atau tangan atau kaki, 2 hal yang bisa kalian cium, dan 1 hal yang bisa kalian rasakan dalam mulut. Oke, aku berikan waktu teman-teman untuk kembali ke momen saat ini dulu ya. Boleh, silahkan dilakukan. Kalau ada yang sulit, misalnya, aduh nggak nyium bau apa-apa gitu, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, anggap aja netral. Oke, semoga sudah ya teman-teman. Nah, itu adalah apa ya, kayak sedikit a taste of mindfulness gitu. Kalau tadi pikiran kita terlalu banyak di masa depan atau di masa lalu, ternyata ketika kita kembali ke momen saat ini, oh aku aman kok di momen ini, kayak nggak ada yang perlu aku khawatirkan gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti besok-besok mungkin ngerasa lagi cemas atau menyadari pikirannya terlalu banyak di masa lalu atau masa depan, kalian bisa cobain teknik 5, 4, 3, 2, 1 yang sangat mudah ini. Nah, ini beberapa teknik lain yang bisa kalian eksplorasi besok-besok mungkin bisa juga memfokuskan ke bagian tubuh yang grounded atau menyentuh lantai atau menyentuh kursi. Atau pilih satu warna, misalnya hijau. Terus kalian lihat sekeliling, cari 5 objek yang warnanya hijau. Gitu. Ini adalah tips untuk kembali ke momen saat ini. Oke. Yang kedua adalah mindful breathing. Oke. Jadi mindful breathing sebenarnya banyak banget tekniknya, tapi salah satu yang bisa kita coba dengan sangat mudah adalah teknik box breathing. Kita coba bareng-bareng ya teman-teman. Caranya gampang banget. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang nafas 4 detik, tahan lagi 4 detik. Oke, kita coba bareng-bareng. Teman-teman boleh cari posisi duduk yang nyaman aja. Oke, kita kalau bisa sih bokong, punggung, dan ujung kepala dalam satu garis yang lurus ya. Oke, kita tarik nafas 4 detik. 2, 3, 4, tahan, 2, 3, 4, buang, 2, 3, 4, tahan, 2, 3, 4. Tarik nafas, 2, 3, 4, tahan, 2, 3, 4, buang, 2, 3, 4, tahan, 2, 3, 4. Sekali lagi ya. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tahan. Oke, lepaskan. Gitu ya teman-teman. Itu contoh aja yang sangat-sangat singkat ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau cobain lebih lama, tentunya itu akan dampaknya lebih rileks ya untuk tubuh kita. Nah, sebenarnya mindful breathing ini ada banyak tekniknya. Bisa, ini kan tadi box breathing. Mungkin kalau kalian penasaran nanti boleh di Google aja ya teman-teman. Ada pokoknya exhale-nya lebih panjang daripada inhale-nya, atau teknik nafas inhale 4 detik, tahan 7 detik, exhale 8 detik, atau ada yang namanya pranayama breathing. Ya, ini adalah teknik-teknik untuk menyadari nafas supaya tujuannya lebih rileks. Nah, yang ketiga adalah mindfully recognizing our emotions gitu. Karena sering banget kita tuh jago banget mensupresi perasaan. Jadi kita punya perasaan tertentu kita pendem gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini aku udah nunjukin, aku naruh di sini ada namanya emotion wheel. Kita kan kalau ditanya apa kabar, pasti jawabnya kalau nggak baik, bete, gitu aja, biasa aja gitu ya. Padahal banyak banget vocabulary yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan emosi. Dan ketika kita bisa mendeskripsikan emosi kita dengan lebih spesifik, itu menjadi step pertama untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi dimulai dari recognizing our emotions dulu, ya.
teman-teman mungkin boleh dijawab ya dalam hati 1-3 emosi yang saat ini sedang kalian rasakan. Dan tentunya menyadari tanpa menghakimi, dan kalau kalian merasakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, menyadari bahwa it is okay not to be okay. Gitu. Oke, ini boleh di screenshot kalau teman-teman mau, karena buat aku ini sangat-sangat membantu untuk kayak, kalau aku lagi nggak tahu apa yang aku rasakan, pokoknya bete aja, marah aja, aku akan lihat emotion wheel ini. Sebenarnya apa sih yang lagi gue rasain, dan itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah aku. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang keempat adalah mindfully recognizing your thoughts. Nah, mungkin kita nggak akan praktekin ini sekarang karena butuh waktu dan sekarang waktunya sudah terbatas. Tapi intinya adalah ketika kita lagi punya banyak masalah, biasanya tuh pikiran kita kalut. Kayak masalah tuh kayak dari A sampai Z gitu ya. Padahal kalau udah kita tulis, biasanya ternyata masalahnya cuma A, B, C gitu. Jadi kalau saran dari aku adalah coba untuk berlatih journaling, teman-teman. Kalau lagi ada masalah, boleh dituliskan dalam bentuk kata-kata, boleh di handphone, boleh ditulis, boleh rekam voice record gitu. Atau sebenarnya ada juga sih orang-orang yang lebih seneng kayak ngobrol sama orang lain, itu juga bisa ya. Jadi setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk recognizing your thoughts. Kalau aku pribadi, buat aku journaling sangat membantu. Dan terutama kalau terkait kekhawatiran, kecemasan, itu sangat membantu ketika aku bisa membagi secara mindful gitu. Apa aja sih kekhawatiran yang dalam kontrol aku, apa yang di luar kontrol aku. Nah, yang terakhir adalah mindfully connect dengan orang yang kita sayangi gitu. Karena kan mungkin di masa pandemi ini kemarin-kemarin kita terlalu fokus sama diri sendiri untuk memprotek diri sendiri, ataupun PPKM jadi nggak bisa ketemu banyak orang gitu kan. Nah, mungkin teman-teman sekarang bisa menanyakan nih ke diri sendiri, siapa sih kira-kira orang yang perlu aku hubungi setelah ini, atau mungkin memerlukan presence aku saat ini, perlu aku tanya apa kabar gitu ya. Bisa jadi mama papa, bisa jadi nenek kakek, bisa jadi sahabat lama gitu ya. Gitu. Jadi ini tuh penting banget, kenapa? Karena menurut studi kebahagiaan manusia itu indikator utamanya adalah hubungan manusia tersebut dengan orang lain. Jadi penting banget untuk kita mindfully connect dengan orang-orang yang kita sayang. Oke, nah ini ada beberapa tips juga untuk aktivitas mindful lainnya dalam keseharian. Mungkin kalau yang secara formal seperti meditasi, yoga, journaling itu sangat membantu. Supaya apa? Supaya ketika dalam keseharian, latihan mindfulness yang informalnya jadi lebih mudah. Ya mungkin yang cara yang paling gampang, kan sekarang kita kan lagi rajin cuci tangan, ya kan? Nah coba ketika cuci tangan jangan sambil mikirin hal-hal yang lain. Jadi benar-benar fokus, oh ini rasanya air di tangan aku gitu. Oh ini rasanya kulit aku saling menyentuh gitu. Terus kayak oh ini bau sabunnya kayak gini. Jadi ketika cuci tangan pun itu bisa mindful juga gitu teman-teman. Dan tentunya it is okay to ask for help. Tadi Dr. Rama udah bilang ya bahwa kalau kita merasa tidak bisa menangani ini sendiri, tentunya nggak apa-apa banget, bahkan harus ya kata Dr. Rama untuk meminta bantuan profesional. Mungkin kalau aku selalu menganalogikan, misalnya kalian patah tulang gitu ya, kalian nggak akan nunggu tulang kalian sampai busuk baru ke dokter kan, ya kan? Nah, kenapa kita kalau dengan kondisi mental kita nunggu sampai kita busuk dulu, sampai terpuruk dulu, sampai sedih banget baru ke psikolog, baru ke psikiater. Nah, kita tidak boleh menjadikan kesehatan mental tuh kayak hal yang kedua gitu ya dibanding kesehatan fisik gitu. Jadi kita samakan aja dengan orang sakit gula, orang patah tulang, orang sakit tekanan darah, pasti kan akan meminta bantuan dokter. Sama dengan kondisi mental gitu ya. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu takut untuk meminta bantuan profesional. Nah, terakhir, apa sih peran kita sebagai tenaga kesehatan atau orang yang di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat? Tentunya yang pertama, mengedukasi diri kita dan mengedukasi orang lain ya. Kita bisa pakai platform sosial media sekarang, ataupun ikut-ikut webinar kayak gini gitu ya. Dan jangan takut ya untuk
speak up kalau kita melihat stigma di sekitar kita. Yang kedua adalah tentang akses pelayanan kesehatan. Banyak banget teman-teman yang sebenarnya mau minta bantuan ke profesional tapi nggak tahu harus kemana. Nah, teman-teman sebagai orang yang ada di bidang kesehatan harus aware nih, kalau ada masalah kayak gini, mintanya bantuannya kemana gitu loh. Apakah ke puskesmas? Nah, teman-teman di puskesmas tuh udah ada sekarang psikolog sebenarnya ya di beberapa puskesmas. Dan kalau konseling kayak gitu juga ditanggung BPJS. Jadi sebenarnya itu tuh kita harus aware. Jadi kita bisa memberikan saran juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Ataupun sekarang banyak banget telekonseling online yang sangat terjangkau gitu ya. Sini aku bukannya mau promosi ya, tapi kalau yang aku tahu gitu ya di Instagram misalnya kita berkisah, mari bicarakan.id kalau nggak salah, terus Get Calm itu adalah konseling-konseling yang bisa dilakukan secara online dan harganya juga terjangkau teman-teman gitu. Dan yang terakhir adalah mendukung kesehatan mental orang terdekat. Jadi nggak perlu muluk-muluk public health dulu, kita family health dulu gitu. Oke, ini slide terakhir dari aku, take home message. Jadi memang benar bahwa ada peningkatan gangguan psikologis di masa pandemi dan masih banyak banget PR kita untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mental. Tapi untuk kita bisa membantu orang lain, kita harus take care of our own mental health first. Dan buat aku, cara yang sangat membantu buat aku adalah berlatih mindfulness. Jadi kalau teman-teman penasaran, boleh banget follow mengenaldiri.id karena aku banyak share tentang mindfulness dan juga mungkin belajar dari internet, banyak banget resources mindfulness saat ini. Dan tentunya make your mental health a priority. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, perilaku, maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita lanjut diskusi aja. Aku kembalikan ke moderator. Silakan. Wah, keren banget ya, Kak. Ngebahas tentang tren dan isu masalah kesehatan mental di masa pandemi. Ini emang selama pandemi ini kesehatan mental tuh sedang tinggi-tingginya gitu kan, sedang top banget nih selama pandemi ini. Karena banyak banget justru nggak hanya tentang penyakit COVID-19-nya aja yang tinggi, tapi juga kesehatan mental di dunia, bahkan di Indonesia pun juga ikut meninggi gitu. Nah, Kak, kadang aku juga kepo nih, Kak. Banyak orang yang berstigma bahwa yang terkena gangguan mental itu atau terkena gangguan psikis tuh hanya orang yang nggak punya temen. Apalagi tuh sekarang di masa pandemi ini kita di rumah aja, awal-awal lockdown kayak gitu-gitu, hanya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, nggak bisa aktivitas keluar kayak biasanya. Mungkin yang biasanya ngelakuin banyak aktivitas di kampusnya atau di organisasinya, tapi pas nyampe di rumah aja, itu tuh justru membuat ada terkenanya permasalahan kesehatan mental gitu. Tapi orang lain yang menanggapinya itu justru kayak, oh yang kena gangguan mental itu ya hanya yang gak punya teman, terus kayak kena, oh berarti selama ini tuh ya udah yang punya teman itu berarti nggak kena gangguan mental gitu, Kak. Mungkin pandangan Kakak gimana ya, Kak? Kayak masih banyak orang yang berstigma seperti itu gitu, sehingga banyak orang yang nggak mau cerita ke teman sebayanya atau teman yang seumurannya atau teman dekatnya bahwa ada hal yang tidak beres tapi takut untuk diceritakan karena ya balik lagi takut terpasang mindset bahwa yang terkena gangguan mental tuh hanya yang nggak punya teman aja gitu. Itu gimana tuh, Dok? Boleh dijelaskan? Iya, bener banget ya, Thalia. Sekarang pasti stigma macam-macam dan salah satunya itu ya, sebenarnya itu kan masuknya ke kayak misinformasi atau miskonsepsi gitu ya. Ada orang yang mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya gangguan mental itu bukan karena orang nggak punya teman dan bukan hanya karena orang nggak punya teman gitu ya, dan bukan karena orang kurang ibadah misalnya, atau bukan karena kayak pokoknya banyak kan faktornya. Jadi ketika ada miskonsepsi seperti itu, sebenarnya kita sebagai orang yang paham, artinya kita punya responsibility atau punya tanggung jawab gitu ya untuk mengedukasi orang tersebut gitu. Bahwa perlu diingat teman-teman, sebenarnya gangguan mental itu bukan gangguan yang ujuk-ujuk ada dan itu salah kamu, enggak, tapi itu ada sebenarnya ketidakseimbangan zat di otak. Ya, jadi gangguan mental itu sama seperti gangguan fisik. Kalau gangguan fisik kalian sakit
darah tinggi berarti ada masalah di pembuluh darah dan masalah di jantung gitu ya, dan masalah di hormon. Nah, sama dengan gangguan mental, sebenarnya ada masalah zat di otak. Nah, kalau menurut aku ketika kita menyadari hal itu akan sangat mengurangi stigma karena oh ya emang otaknya gitu loh, bukan salah dia gitu kan. Jadi itu yang pertama, kita harus menyadari hal itu dan berlatih sih ya untuk mengedukasi orang, karena kan nggak mungkin kita langsung kayak nggak gitu kan, kalau kayak gitu kan kita dimusuhin juga gitu kan. Jadi kita harus bisa mencari cara yang tepat untuk mengedukasi orang lain gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya tidak mempunyai teman atau nggak punya dukungan yang tepat itu juga salah satu faktor ya sebenarnya, tapi bukan penyebabnya gitu loh. Jadi kan support system yang baik itu pasti sangat-sangat penting juga ya Thalia. Kayak maksudnya kita kalau punya masalah itu juga penting sekali untuk kita punya orang-orang di sekitar kita yang mendukung ya, seperti yang aku bilang tadi bahwa indikator kebahagiaan manusia itu sebenarnya yang paling signifikan adalah relationship dengan orang lain. Jadi memang penting banget sih untuk kita membangun support system yang baik. Nah, tapi teman-teman, aku paham banget nggak semua orang ada di lingkungan yang sehat gitu ya. Bahkan ada yang even family itu bisa toxic gitu ya. Even kita ngobrol sama orang tua itu belum tentu pilihan yang terbaik gitu ya. Walaupun kalau di timur kan bilangnya ya orang tua kan tahu segalanya, tapi belum tentu juga loh teman-teman. Jadi kalau buat aku, even support system kalian cuma satu orang di dunia ini, sahabat yang kalian percaya, itu udah support system. Jadi kayak nggak perlu muluk-muluk punya 100 teman gitu ya. Nggak perlu, kayak cukup satu teman aja itu udah sangat-sangat bisa mendukung kesehatan mental kalian. Bahkan kalau kalian support sistemnya adalah your therapist, psikolog kalian, psikiater kalian, juga nggak apa-apa. Itu support system kalian, dia yang bisa support kalian. Jadi kayak sebenarnya kembali lagi maksudnya yang Thalia ucapkan tadi itu stigma, tapi itu juga bukan berarti sepenuhnya salah ya, karena penting juga untuk kita punya support system yang baik gitu. Semoga menjawab ya Thalia. Oke, benar banget nih Kak, karena balik lagi ya Kak, manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Gak mungkin nih manusia itu hanya bertahan pada diri sendiri aja, tapi justru harus minimal tuh ada satu support sistemnya gitu, baik teman maupun keluarga atau kerabat lainnya. Betul. Ya, betul. Oke nih Kak, udah ada masuk nih pertanyaan pertama dari Nafisya. Dok, saya izin bertanya. Saya kemarin membaca istilah baru mengenai salah satu kondisi gangguan mental di masa pandemi ini, yaitu burnout. Ciri-cirinya burnout itu seperti terus merasa kelelahan, badan terasa sakit tanpa alasan yang jelas, pola tidur dan pola makan yang tidak teratur, gak semangat, gak memperdulikan self-care, cenderung pesimis, dan sebagainya. Nah, dari ciri-ciri tersebut, banyak yang merupakan ciri fisik, bukan ciri emosi. Ini membuktikan bahwa gangguan mental juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani seperti fisik. Mengapa ya dok, gangguan mental seperti burnout ini dapat berdampak kepada kesehatan fisik kita? Bagaimana cara mengatasi burnout tersebut ya dok? Terima kasih dok. Wow, bagus banget pertanyaannya. Dari siapa tadi namanya Thalia? Nafisya. Oke, Nafisya, pertanyaannya bagus banget. Aku appreciate banget. Dan tadi kamu membaca ya, berarti kamu pengen tahu juga gitu ya. Itu luar biasa banget. Nah, aku setuju ya yang pertama tadi kamu bilang bahwa ternyata burnout itu juga banyak keluhannya ke arah fisik gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang aku bilang tadi bahwa gangguan mental itu gangguan di tubuh kita, bukan sesuatu yang kayak apa ya, sesuatu yang wuwu gitu ya. Apa sih istilahnya? Kayak iya itu tuh masalah. Mungkin ada ya yang bilang masalah aura dan energi, chi dan lain-lain. Walaupun aku pun mempelajari hal-hal itu karena buat aku itu menarik dan bisa mungkin membantu orang-orang yang sekelompok orang-orang tertentu. Nah, tapi kalau dari sisi kedokteran ya sebenarnya gangguan mental itu memang ada
ketidakseimbangan di zat otak kita yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan di sistem saraf kita gitu kan. Kalau teman-teman tahu ada sistem saraf simpatik sama parasimpatetik ya kan. Iya, kalau simpatetik itu dia yang menyebabkan fight or flight gitu kan. Jadi otot jadi tegang, dada berdebar-debar, nafas jadi cepat. Kalau parasimpatetik itu ketika kita lagi tenang, lagi rest and digest gitu. Berarti biasanya aliran darah lebih banyak ke untuk digestion, untuk sistem urinasi gitu kan. Jadi ketika kita lagi mengalami stres itu tuh benar-benar tubuh kita juga terpengaruh gitu karena ada persarafan yang teraktivasi yaitu saraf simpatetik itu gitu. Jadi makanya memang betul ketika kita mengalami stres seringkali kita tuh nggak menyadari emosinya dulu. Yang kita sadarin adalah physical manifestation-nya dulu. Misalnya, kita ngerasa migrain, sakit kepala, atau kita ngerasa GERD ya, teman-teman yang sering MAH, ya, yang sering nyeri di ulu hati, terus akhirnya dadanya jadi panas, itu sangat dipengaruhi oleh stres juga. Atau yang low back pain, sakit di punggung, atau yang tegang di pundaknya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya setiap emosi itu punya kayak korelasi dengan physical manifestation tertentu. Setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Buat aku bermanfaat banget untuk menyadari perasaan-perasaan itu. Karena kadang kita susah untuk merecognize emosinya. Tapi kita bisa recognize physical symptoms-nya gitu. Misalnya kalau rasa sedih itu rasanya kayak berat di mata. Atau kayak kalau kalian lagi ngerasa tegang itu sakit perut gitu ya. Itu pasti setiap orang berbeda-beda, tapi itu juga bermanfaat untuk kita menyadari physical manifestation dari emosi kita gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama tadi kenapa bisa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi gimana caranya mengatasi burnout gitu ya. Yang pertama buat aku adalah menyadari dulu, sadar dulu kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Karena seringkali orang yang burnout itu denial, kayak enggak kok gue lagi kerja keras karena gue hustle, karena gue harus kayak dapat nilai bagus, gue harus kerja, gue harus punya uang segala macam. Tapi kita perlu step pertama adalah sadar dulu, kayak mengakui bahwa saat ini aku lagi nggak baik-baik saja gitu. Saat ini aku lagi mengalami stres berlebihan, aku sedang burn out, jadi perlu disadari dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah mencari akar masalahnya gitu. Yang bikin burnout ini apa gitu? Apakah pekerjaannya atau ternyata bukan pekerjaannya sendiri, tapi lingkungan teman-teman kerjanya atau mungkin kalian ternyata selama ini tidurnya nggak cukup, jadi nggak usah jauh-jauh nyalahin orang lain dulu, coba lihat diri sendiri dulu, apakah kita sudah memberikan diri kita tidur yang cukup, makan yang bergizi, udah ngasih waktu buat istirahat atau olahraga nggak ke tubuh kita. Jadi cari dulu akar masalahnya. Nah, lalu yang ketiga tentunya mencari penyelesaiannya ya. Jadi setiap orang beda-beda kan tadi penyebab burnout-nya gitu ya. Ya, pastinya penyelesaiannya beda-beda lagi ya. Kalau kita mau ngomongin solusinya, ya itu kan tergantung personalize masing-masing. Tapi ya dua itu yang utama dulu ya, kali ya. Jadi sadari dulu, terus habis itu dicari akar masalahnya. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, berarti yang pertama adalah sadari dulu dan cari akar masalahnya ya, Dok. Oke, semoga menjawab ya, nah, Kak Nafisya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Marta. Izin bertanya, Dok, kalau misalnya sebelum pandemi seseorang dari awal mereka sudah tahu mereka mempunyai gangguan mental dan sudah diperiksa, tetapi mereka memilih untuk memendamnya dan tidak dihiraukan. Tetapi setelah terjadinya pandemi, sekarang yang dimana banyaknya orang yang mengalami gangguan mental, terlebih karena kecemasan, ini Dok yang paling marak. Nah, kira-kira gangguan mental yang akan semakin parah atau bagaimana ya, Dok? Iya, oke. Aku cukup memahami ya. Jadi kalau seseorang yang udah ada gangguan mental sebelum pandemi, nah sekarang gimana nih di masa pandemi gitu kan? Itu benar banget Marta, bahwa mungkin tadi aku nggak masukin angkanya datanya ya, tapi sebenarnya ada sih datanya kalau kita cari bahwa orang-orang yang sudah punya predisposisi penyakit gangguan mental sebelumnya itu sangat
termasuk populasi yang rentan gitu untuk mengalami gangguan psikologis di masa pandemi ini gitu. Mungkin kalau tadi Marta bilang tentang kecemasan ya yang paling marak. Nah, itu benar banget. Mungkin teman-teman kan perlu bedain ya antara emosi cemas yang biasa sama gangguan cemas ya kan. Kalau emosi cemas yang biasa itu kan normal ya. Anxious itu adalah emotion yang sangat wajar yang setiap manusia pasti pernah merasakan emosi cemas gitu. Nah, bedainnya gimana nih sama gangguan cemas? Biasanya kalau emosi cemas itu jelas apa yang dicemaskan gitu ya. Misalnya, oke, aku mencemaskan besok mau ujian, misalnya kayak gitu. Atau besok mau presentasi. Nah, itu kan jelas ya apa yang dicemaskan. Tapi ketika sudah mengalami gangguan cemas, biasanya apa yang dicemaskan itu udah ngambang, udah nggak jelas apa, udah kayak semua dicemasin gitu ya, udah nggak jelas apa yang dicemasin. Dan biasanya keluhannya itu udah merembet sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Dan gangguan cemas itu ada banyak ya tipe diagnosisnya gitu ya. Jadi ada yang tergantung durasinya gitu ya. Jadi itu sebenarnya kompleks ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sebelum masa pandemi ini udah pernah gitu ya mengalami gangguan cemas gitu ya, mungkin udah pernah didiagnosis sama dokter tapi nggak melakukan apa-apa untuk memperbaiki gangguan cemasnya itu, ya tentunya dengan trigger-trigger di masa pandemi ini sangat rentan ya untuk akhirnya kembali full blown lagi mengalami gangguan cemas. Jadi ya, seperti itu ya Marta, itu benar banget yang kamu bilang. Kalian masih di mute. Oke, semoga Marta terjawab ya pertanyaannya. Oke, satu lagi nih Kak, Dok, yang terakhir dari Nurfahiza. Kak izin bertanya, bagaimana cara kita agar tidak terkena adiksi internet? Sedangkan sekarang sistem kuliah secara online, pasti setiap hari full menggunakan kapasitas internet. Terima kasih Kak. Iya, wah bagus banget. Pertanyaan tadi dari siapa? Dari Nurhafiza. Nurhafiza, oke. Nurhafiza, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini bagus banget pertanyaannya. Karena bener ya, internet kan sekarang dipakai untuk kuliah, untuk sekolah, untuk kerja. Jadi maksudnya nggak bisa dihindarin juga. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, jangan sampai kita jadi adiksi gitu ya. Yang pertama sebenarnya adalah mindfulness. Jadi kita sadar dulu, kita pakai internet ini untuk apa. Jadi ketika kita lagi pakai ini buat sekolah, ya udah itu kan kewajiban, tidak bisa dihindari. Ya nggak apa-apa, tetap dilakuin gitu ya. Jangan kayak aku nggak mau adiksi internet, jadi aku nggak ikut kelas bapak, jangan kayak gitu ya. Terus tapi kita mindful gitu ketika misalnya oke, aku udah 5 jam nih nonton kelas gitu ya, mau istirahat. Nah, seringkali anak remaja usia kita istirahat ngambil handphone, buka TikTok, terus kayak nge-scroll FYP gitu kan. Nah, itu kalau kita nggak mindful, pernah nggak sih kalian kayak nge-scroll TikTok terus kayak tiba-tiba udah sejam, atau nge-scroll Instagram tiba-tiba udah sejam gitu. Nah itu sih ya, jadi kita harus mindful, kita harus menyadari kayak, oke deh gue mau buka sosmed, tapi 10 menit aja. Jadi mindful, dan tujuannya untuk apa nih, intentionnya gitu ya. Karena sering banget kita kayak malah jadi pengen menghibur diri, tapi setelah ngeliat Instagram, ngeliat banyak orang yang misalnya cantik, yang kayak badannya bagus atau berprestasi, kita malah jadi merasa lebih buruk dari sebelumnya. Jadi itu pentingnya kita untuk menyadari perasaan kita, pikiran kita ketika kita lagi menggunakan internet gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa melakukan puasa puasa internet atau puasa medsos gitu ya. Sebenarnya itu nggak perlu yang heboh-heboh kayak oke seharian penuh nggak lihat medsos, nggak perlu kayak gitu. Kalian cukup, kalau aku ya, puasa aku adalah kalau lagi makan. Jadi kayak ya udah pas lagi makan, aku akan fokus sama makanan aku. Aku nggak akan sambil main Instagram, aku nggak akan sambil main TikTok gitu. Jadi ambil beberapa waktu dalam keseharian kalian untuk puasa internet yang sedikit-sedikit aja, tapi kalian menyadari hal itu gitu. Misalnya oke ke kamar mandi, ya udah kamar mandi nggak usah bawa handphone gitu loh. Jadi kayak itu ada waktu-waktu yang kalian benar-benar luangkan untuk kayak being in the present moment, nggak
terus-terusan di internet. Karena emang yang aku baca ya, kita itu adalah generasi yang sebenarnya kita bosan, tapi kita nggak bosan juga at the same time. Jadi kayak kita sebenarnya bosen ngelihat Instagram, kita bosen ngelihat TikTok, tapi kayak otak kita tuh terstimulasi terus gitu. Jadinya kita kayak ya udah terus-terusan gitu dan nggak bisa berhenti, dan itu kayak sebenarnya nggak sepenuhnya salah kalian, karena memang aplikasi-aplikasi itu dirancang seperti itu gitu ya. Kita jadi kayak pengen lihat terus gitu. Dan yang terakhir dari aku adalah kalian juga bisa pakai aplikasi-aplikasi yang membantu gitu ya. Misalnya ada sekarang Forest app gitu ya, yang bisa kalian nggak megang handphone, pas kalian nggak megang handphone, nanti kayak dia tumbuh kayak pohonnya gitu. Jadi kayak seru juga ya. Jadi ada gamification juga dari puasa internet itu. Itu beberapa tips dari aku. Semoga membantu. Oke, ini benar banget sih dok, karena ini relate banget ya ke seluruh anak muda zaman sekarang gitu kan, karena udah terbiasa menggunakan pembelajaran sistem daring, jadinya otomatis juga semakin sering menggunakan gadget tentunya. Kalau aku sendiri sih kadang biar mengurangi penggunaan gadget tuh kadang aku kasih pembatas waktu gitu dok, jadi kayak jam sekian itu mati, jadi semua sosmed itu mati gitu, jadi nggak dibuka, ntar ada peringatannya 5 menit lagi akan mati gini. Jadi ya udah cukup begitu. Jadinya Bagus banget. ya nanti ada laporannya per minggu kayak mengalami penurunan penggunaan handphone 8 jam gitu. Pokoknya kayak 10%. Jadi ada laporannya gitu. Jadi kayak menurut aku mungkin aku belum bisa Kak untuk misal puasa seharian, ada mungkin teman-teman yang seperti itu. Jadi kayak aku mengurangi durasinya aja gitu. Kayak nanti dibikin peringatan 5 menit lagi gini. Setiap pukul segini mati semuanya. Jadi ya udah teman-teman aku yang hubungin itu pasti nggak kebales karena udah mati. Iya, bener banget. Aku setuju banget sih sama kayak ada personal boundary juga ya. Jadi kayak jadi teman-teman kita tuh pasti kalau temen yang bener-bener temen guys, tenang aja. Pasti mereka akan merespek boundary kita gitu ya. Nggak ada yang kayak, ih so sibuk loh, nggak ada yang kayak gitu kan. Aku pun di WhatsApp aku itu bukan personal message, apa sih kayak deskripsinya gitu ya. Aku tulis jam 8 sampai 20.00. Artinya aku cuma akan buka WhatsApp bales kamu kalau kamu ngechat aku dari jam 8 sampai 20.00 gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, agak kayak mimin online shop gitu kan. Tapi kayak buat aku itu membantu untuk boundary. Jadi kayak kalau ada orang yang ngechat di atas jam itu, dia harus sadar kalau aku nggak akan jawab gitu. Seperti itu. Betul, setuju banget. Kadang memang ada beberapa yang belum mengenal atau belum terlalu kenal dekat dengan kita, masih aja gitu ada yang menchat jam 12 malam ke atas atau jam 1, ya udah, tapi kayak lama-lama semakin lama ya udah terbiasa, tahu nih jam segini tuh udah nggak baik lagi untuk chat atau apa, jadi kayak ya udah punya batasan waktu gitu menggunakan sosial media. Mungkin awal-awalnya susah ya dok, tapi lama-lama tuh terbiasa. Iya benar, karena kan kita emang kayak itu aplikasi itu memang dirancang untuk kita jadi adiksi. Jadi emang kayak pasti awal-awal susah, kayak kalau kalian gini deh, segampang kalian buka HP, terus jempol kalian tuh pasti langsung ke arah Instagram. Sosial media. Atau kayak iya kan, terus kayak nutup Instagram, terus buka TikTok, nutup TikTok, buka Instagram. Jadi kayak itu tuh udah kayak di alam bawah sadar. Jadi makanya menurut aku ketika aku belajar mindfulness, aku latihan meditasi, itu kayak bantu aku tahan jempol, tahan gitu. Jadi kayak jadi lebih sadar gitu sama gerakan jempol sendiri gitu. Dan pasti awal-awal susah, tapi ya kalau misalnya kita intentionnya baik gitu ya, aku pengen misalnya lebih konsentrasi dalam keseharian aku pengen punya waktu lebih banyak untuk produktif gitu ya, nggak kayak menghabiskan waktu untuk tiktokan terus gitu. Ketika kita punya intention itu, harusnya motivasinya akan muncul. Jadi kita akan lebih semangat untuk mengurangi konsumsi internet keseharian kita gitu. Betul banget nih dok. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan nih pertanyaan-pertanyaannya. Semoga pertanyaan yang sudah dilontarkan semoga bisa terjawab semuanya.
Oke, kalau misalnya ada yang masih kurang, boleh banget ya, Dok, untuk langsung follow IG-nya dokter gitu. Ntar bisa langsung lebih dalam lagi jika ingin mau konsultasi. Boleh, boleh. Follow mengenaldiri.id Oh aja, iya, guys. follow mengenaldiri.id. Oke, nggak kerasa nih Dok, kita udah berada di penghujung acara dan waktunya juga durasinya sudah habis. Dan pada webinar materi kita yang kedua ini, aku dapat menarik kesimpulan bahwa selama pandemi ini permasalahan kesehatan mental itu semakin meningkat, tidak hanya kesehatan secara fisik, tetapi mental pun semakin meningkat. Dan adiksi penggunaan internet pun semakin meningkat. Dan kelompok yang rentan akan terkena gangguan psikologis itu justru pada usia lebih dari 60 tahun, 17 sampai 29 tahun, yang sosial ekonominya juga rendah, ibu dengan anak, dan pekerja esensial. Dan tentunya kita mempunyai vaksin kesehatan mental, yaitu mindfulness, di mana menjadi pilot diri sendiri, sadar tanpa menghakimi, dan bukan sesuatu yang baru. Oke, dan diingat lagi bahwa we are in the same storm but different boats. Oke, keren sekali nih materi kita dari Dr. Salma. Semoga materi yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima Dan kasih, lebih Kak Lia. bisa ini ya Kak, mengetahui